adik-adik sekalian, kembali lagi bersama saya di channel ini. Nah, sebelum itu saya ingin mengucapkan selamat hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 dan salam sehat untuk kita semua. Semoga di ulang tahun negara ini kita semakin semangat belajar dan harapannya wabah COVID-19 ini segera berlalu. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang gerak lurus. Tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama memecahkan masalah sehari-hari pada gerak benda dan gerak makhluk hidup yang berkaitan dengan peristiwa gerak lurus beraturan atau yang biasa disebut dengan GLB, dan gerak lurus berubah beraturan yang disebut dengan GLBB. Yang berikut kita juga nanti bisa dapat menganalisis grafik gerak lurus beraturan GLB dan gerak lurus berubah beraturan atau biasa disebut dengan GLBB. Nah, apa itu gerak? Sebelumnya di materi kali lalu kita pelajari tentang sistem gerak pada manusia. Nah, sebenarnya gerak itu apa? Coba perhatikan ilustrasi berikut. Sekali lagi. Ya, Pak James berjalan pulang dari sekolah ke rumah dengan membawa tas. Apakah Pak James dikatakan bergerak? Ya, dari ilustrasi tersebut. Iya, Pak James dikatakan bergerak terhadap sekolah dan rumah karena titik acuannya adalah sekolah dan rumah, dan di sini terjadi perpindahan posisi di mana Pak James berpindah dari posisi sekolah ke rumah. Pertanyaannya, bagaimana dengan tas yang dibawa oleh Pak James? Apa dikatakan bergerak? Tas bergerak terhadap sekolah dan rumah karena di situ terjadi perpindahan posisi, yaitu dari sekolah ke rumah. Tetapi kalau titik acuannya adalah Pak James, maka tas tersebut tidak bergerak karena tidak terjadi perpindahan posisi. Nah, kalau begitu simpulannya gerak itu apa? Ya, gerak adalah perubahan posisi suatu benda terhadap titik acuannya. Nah, gerak ini bersifat relatif. Itu bergantung pada titik acuan. Seperti pada ilustrasi tadi dijelaskan bahwa Pak James dikatakan bergerak karena terjadi perpindahan posisi dari sekolah ke rumah, di mana titik acuannya di sini adalah sekolah dan rumah. Tetapi kalau tas itu dikatakan bergerak jika titik acuannya adalah sekolah dan rumah. Tetapi kalau titik acuannya dilihat dari Pak James, maka tas itu dikatakan diam atau tidak bergerak. Nah, di materi gerak ini yang kita pelajari juga adalah beberapa besaran-besaran. Yang pertama ada jarak dan perpindahan. Nah, hati-hati di sini karena ini adalah dua hal yang berbeda. Nah, apa itu jarak dan perpindahan? Coba perhatikan ilustrasi berikut. Sekali lagi. Ya, dari ilustrasi tadi kita lihat bahwa mobil bergerak dari posisi A ke posisi C. Nah, yang mana yang dikatakan dengan jarak dan mana yang dikatakan dengan perpindahan? Nah, kalau jarak itu adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh mobil tersebut tanpa memperhatikan arahnya, yaitu keseluruhan lintasan yang dilalui panjangnya, itu dari A, B ke C. Itu semuanya dihitung panjang lintasan ini berapa, tanpa memperhatikan arahnya, sehingga disebut juga dengan besaran skalar. Kenapa besaran skalar? Karena memiliki nilai tetapi tidak mempunyai arah. Nah, berapa nilainya? Ya, karena panjang lintasan yang ditempuh oleh mobil tersebut merupakan jarak, maka kita hitung semua. Ada 8 ditambah dengan 6. Maka jarak yang ditempuh oleh mobil tersebut adalah 14 meter.
Nah, kalau perpindahan, apa yang dimaksudkan dengan perpindahan? Nah, perpindahan itu dilihat dari titik awal dan titik akhir. Ya, dia tidak bergantung pada panjang lintasan yang dilalui oleh mobil. Dia hanya lihat di mana posisi awal dan di mana posisi akhir. Hitung besar perpindahannya, yaitu dari A ke C. Dia kan hanya berpindah dari A ke C. Dia nggak ke B, tidak berhenti. Dia dari A ke C, maka perpindahannya itu ini, garis ini. Nah, maka dikatakan perpindahan ini juga merupakan besaran vektor karena dia memiliki nilai dan memiliki arah. Nah, perpindahan atau perubahan posisi atau kedudukan benda terhadap titik acuannya. Ya, acuannya dilihat dari posisi awal dan posisi akhir. Maka besaran vektor perpindahan disebut juga dengan besaran vektor. Nah, dari grafik tersebut coba kita perhatikan berapa besar perpindahannya, yaitu dari posisi A ke C. Oke, kalau digambarkan lintasan yang dilalui oleh mobil dan besar perpindahannya itu akan membentuk segitiga siku-siku seperti ini. Oke, yang kita hitung besar perpindahannya yaitu tinggal menghitung panjang lintasan C. Nah, lintasan C nya itu berapa? Nah, karena membentuk segitiga, maka kita menggunakan rumus Pitagoras. Nah, kalau panjang A nya sudah diketahui 8 meter seperti ini tadi, panjang B nya 6 meter, maka yang kita cari adalah besar perpindahan, yaitu mencari nilai C. Nah, cara mencari nilai C yaitu seperti pada rumus matematika, kita menggunakan rumus Pitagoras. A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan C kuadrat, sehingga dihasilkan seperti ini. A kuadrat tambah B kuadrat C kuadrat. Diperoleh perpindahannya sebesar 10 meter. Jadi itu tentang perpindahan. Kita langsung ke contoh soal. Nah, contoh soalnya, Andri mengendarai motor dari kota A ke arah barat menuju kota B sejauh 100 km. Kemudian kembali ke arah timur menuju kota C sejauh 25 km. Berapakah jarak dan perpindahannya? Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita lihat. Andri mengendarai motor dari kota A ke arah barat menuju kota B sejauh 100 km. Dari A ke B dan kemudian kembali ke arah C. Ya, coba perhatikan ilustrasi berikut. A sampai di kota B, dia kembali ke kota C. Nah, ditanya berapa jarak dan perpindahannya. Seperti yang dijelaskan tadi, bahwa jarak adalah panjang lintasan yang dilalui oleh suatu benda. Yaitu kita hitung keseluruhan panjang lintasan yang dilalui oleh si Andi ini. Ya, jadi jaraknya kita hitung semua dari ini kota A ke B berapa ini, 100 km terus balik. Oh ya, 25 km. Jadi jaraknya adalah 125 km yang dilaluinya. Ya. Karena jarak tadi adalah panjang lintasan yang ditempuh oleh Andri. Jadi 125 km. Terus bagaimana dengan perpindahannya? Nah, kalau perpindahan itu tadi seperti yang dijelaskan pada materi sebelumnya, yaitu dilihat dari posisi awal dan posisi akhir. Nah, posisi awalnya itu ya dari kota A dan posisi akhirnya kota C. Jadi besar perpindahannya kita hanya hitung besar perpindahan dari kota A ke kota C. Tidak perlu ke B lagi. Karena itu tadi titik acuan untuk perpindahan adalah posisi awal dan posisi akhir. Berarti dari sini ke sini. Nah, kalau dari kota A ke B 100 km, dari kota C ke B 25 km, maka dari kota A ke C berapa? Ya tinggal 100 dikurang 25. Maka perpindahannya ya 75 km. Jadi berarti perpindahannya dari kota A ke kota C itu hanya 75 km. Ya, karena dia hanya pindah dari kota A ke kota C. Ya, sampai di sini adik-adik mengerti tentang perbedaan dari jarak dan perpindahan. Kalau belum, silakan isi di komentar. Dan selanjutnya silakan kerjakan latihan soal yang pada halaman berikut. Oke, ini soalnya. Coba adik-adik kerjakan. Dan kalau ada yang belum dipahami, silakan isi di kolom komentar. Untuk materi GLB dan GLBB-nya kita akan bahas di video selanjutnya. Terima kasih.